Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Nah, kali ini kami akan memaparkan materi tentang aliran energi dan materi. Sebelumnya, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Kami dari kelompok 5 Pendidikan Lingkungan Hidup dengan anggota Elvira, Milania, Safirotul, Firda, Wulan, dan Yolanda. Selamat menyaksikan ya. Halo, perkenalkan nama saya Firda Tania Nur Ivani, NIM 1800238. Saya sekarang akan menjelaskan tentang aliran energi dalam ekologi. Yang pertama ada aliran energi. Aliran energi merupakan urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi lain, dimulai dari sinar matahari, lalu ke produsen atau tanaman, kemudian ke konsumen atau hewan yang memakan tanaman, lalu ke hewan pemakan hewan, hingga sampai ke pengurai di dalam tanah. Yang kedua ada jenis-jenis dan manfaat aliran energi, meliputi rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida ekologi. Yang pertama akan kita bahas adalah rantai makanan. Rantai makanan adalah pengalihan energi dari sumbernya, yaitu tumbuhan, melalui sederetan organisme yang makan dan yang dimakan. Ada 3 jenis rantai makanan, yaitu rantai pemangsa atau grazing, kemudian ada rantai parasit, dan rantai saprofit. Kemudian ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan dikombinasikan tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Konsumen tingkat 1 adalah konsumen yang memakan produsen atau tumbuhan. Konsumen tingkat 2 adalah konsumen yang memakan konsumen tingkat 1. Begitupun seterusnya. Yang terakhir ada piramida ekologi. Piramida ekologi adalah suatu ilustrasi yang menggambarkan penurunan tingkatan energi dari tingkatan trofik terendah sampai ke yang tertinggi. Halo, nama saya Wulan Siti Nur Aini dengan NIM 1800494. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis piramida ekologi, yaitu 1. Piramida jumlah. Piramida jumlah menggambarkan jumlah individu pada setiap tingkatan trofi dalam suatu ekosistem. Susunan organisme dalam piramida jumlah dimulai tingkat trofik terendah atau produsen, kemudian dilanjutkan ke konsumen primer dan konsumen sekunder, serta konsumen tersier. Selanjutnya, ada piramida biomasa. Piramida biomasa menggambarkan biomasa atau berat kering organisme. Piramida ini mampu menunjukkan hubungan kuantitatif biomasa dalam ekosistem yang lebih baik dari piramida jumlah individu. Selanjutnya, ada piramida energi. Piramida energi menggambarkan energi yang ditransfer dari satu tingkat trofik ke tingkat trofik selanjutnya. Piramida ini mampu memberi gambaran menyeluruh mengenai sifat-sifat fungsional komunitas yang terjadi pada komponen biotik sesuatu ekosistem. Selanjutnya ada tingkat trofik. Tingkat trofik merupakan urutan kedudukan komponen biotik dalam ekosistem. Tingkat trofik dimulai dari produsen sampai dengan dekomposer dalam ekosistem. Konsumen biasanya dimulai dari tingkat trofik 2, namun urutan tingkat trofik tersebut tergantung jenis makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Selanjutnya ada pengertian dan jenis-jenis siklus daur biogeokimia. Daur biogeokimia adalah daur ulang air dan komponen-komponen kimia atau unsur kimia yang melibatkan peran serta dari makhluk hidup termasuk manusia dan bebatuan atau geofisik. Daur biogeokimia memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Safiratul Maharusoh akan menjelaskan 4 siklus dalam aliran energi. Yang pertama ialah siklus nitrogen.
Proses awal dari siklus nitrogen ini adalah pemecahan nitrogen bebas yang berlangsung dengan bantuan petir, yang nantinya akan memicu reaksi nitrogen dan oksigen menjadi senyawa NO2 dan NH2. Senyawa tersebut turun bersama air hujan atau yang disebut juga dengan hujan asam. Beberapa organisme mampu mengikat nitrogen dari udara, seperti rhizobium. Selanjutnya, nitrat yang tersedia di dalam tanah dapat diserap tumbuhan atau mengalami amonifikasi, yakni pengubahan menjadi amonium. Nitrogen juga diperoleh dari perombakan jasad makhluk hidup yang sudah mati karena di dalamnya terkandung asam amino dan protein. Jasad dari makhluk yang sudah mati tersebut akan berubah menjadi detritus, yang kemudian detritus dicerna oleh detritivor yang akhirnya terdekomposisi menjadi amonium. Amonium yang terbentuk dapat dimanfaatkan langsung oleh tumbuhan, tetapi hanya sedikit yang dapat diserap, karena sebagian besar amonium dipakai bakteri aerob sebagai sumber energi. Selanjutnya, amonium berubah menjadi nitrat, atau prosesnya dinamakan dengan nitrifikasi. Sebelum menjadi nitrat, amonium diubah dulu menjadi nitrit oleh bakteri Nitrosomonas. Lalu, diubah kembali menjadi nitrat dengan bakteri Nitrobacter. Nitrat yang terbentuk diserap oleh tumbuhan sebagai pembentuk makanan. Proses nitrifikasi hanya bisa terjadi jika tersedia cukup oksigen. Selanjutnya ada siklus fosfor. Sebagian besar fosfat berasal dari pelapukan batuan fosfor. Batuan tersebut lapuk oleh perubahan cuaca. Fosfat mengalir masuk ke dalam tanah. Tumbuhan mendapat kebutuhan fosfor dengan cara menyerap fosfat anorganik dari dalam tanah. Sementara hewan tidak dapat memanfaatkan fosfat anorganik secara langsung dan hanya mampu menyerap fosfat anorganik dengan cara memakan tumbuhan. Ketika tumbuhan dan hewan mati, jasadnya akan terurai oleh dekomposer. Bakteri menguraikan fosfat organik menjadi fosfat anorganik. Fosfat akan tersimpan di dalam tanah dan akan diserap kembali oleh tumbuhan. Di dalam ekosistem air juga terdapat siklus fosfor. Fosfor yang terlarut di dalam air diserap oleh ganggang dan tumbuhan air. Ikan-ikan mendapatkan fosfat melalui rantai makanan. Dekomposer menguraikan organisme air yang mati, serta hasil ekskresinya menjadi fosfat anorganik. Fosfat yang terlarut di lautan dalam akan membentuk endapan fosfor yang nantinya tidak dapat dimanfaatkan lagi karena tidak ada aliran arus air di lautan dalam. Fosfat yang berada di perairan dangkal akan teraduk arus air sehingga menyuburkan ekosistem. Yang keempat, ada daur sulfur. Belerang merupakan unsur penting dalam menyusun protein. Siklus sulfur berkaitan juga dengan siklus air. Asap-asap dari aktivitas industri dan erupsi Gunung Merapi yang mengandung gas sulfida akan naik ke atmosfer dan menyatu dengan awan. Gas-gas tersebut bereaksi dengan air membentuk asam sulfat, sehingga saat hujan turun terjadi hujan asam. Jika pH hujan asam rendah, dapat membuat hewan serta tumbuhan mati. Kandungan sulfat pada hujan akan masuk ke tanah, sehingga tumbuhan dapat menyerap ion-ion sulfat untuk menyusun makanan. Setelah tumbuhan dan hewan mati, dekomposer akan menguraikan jasad tersebut, dan hasilnya akan dikembalikan lagi ke tanah. Penguraian ini berlangsung secara aerob, sehingga terbentuk sulfat yang nanti diserap lagi oleh tumbuhan. Jika berlangsung secara anaerob, maka akan terbentuk asam sulfida yang beracun. Jasad makhluk hidup yang tertimbun menjadi bahan bakar fosil yang nantinya akan dijadikan sumber energi pabrik atau industri. Sejumlah sulfat di dalam tanah mengalami proses desulfurikasi oleh bakteri sulfur. Desulfurikasi bisa mengubah sulfat menjadi asam sulfida dan belerang. Ada siklus karbon. Karbon dioksida atau CO2 adalah senyawa karbon yang dilepaskan saat kita bernafas. Di udara, terdapat sekitar 0,03% karbon dioksida yang berasal dari respirasi, aktivitas industri, erupsi gunung, serta hutan yang terbakar. Tumbuhan menggunakan senyawa karbon dari udara untuk berfotosintesis, yang hasilnya ialah zat makanan yang dibutuhkan oleh tumbuhan itu sendiri dan juga hewan dari kelompok herbivora maupun karnivora. Jasad mati dari makhluk hidup
berubah menjadi detritus. Kemudian, detritus dicerna oleh detritivor. Jika jasad makhluk hidup tertimbun dalam waktu lama, maka terbentuk bahan bakar karbon yang bisa digunakan untuk industri atau pembakaran. Daur karbon juga terjadi di dalam air. Karbon di air berbentuk asam karbonat, yaitu hasil ikatan karbon dioksida dan air. Asam karbonat akan terurai jadi ion-ion bikarbonat. Ion bikarbonat juga dihasilkan oleh hewan air saat bernapas. Halo, perkenalkan nama saya Yolanda Sawa Putri Pratama, NIM 1806621. Siklus hidrologi, yaitu siklus air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi hingga kembali lagi ke atmosfer. Proses siklus hidrologi yaitu ada evaporasi, penguapan air secara langsung, kondensasi, proses perubahan uap air menjadi titik-titik air, adveksi, perpindahan awan dari satu titik ke titik lainnya, presipitasi, segala bentuk hujan dari atmosfer ke bumi seperti hujan air, hujan es, dan hujan salju. Runoff, pergerakan air dari tempat yang tinggi menuju tempat rendah di permukaan bumi. Jadi, air mengalir melalui sungai hingga ke laut. Infiltrasi, yaitu proses meresapnya air dari permukaan tanah melalui pori-pori tanah. Siklus hidrologi dibagi menjadi 3, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Siklus pendek yaitu air laut mengalami penguapan, terjadinya kondensasi, lalu uap air membentuk awan, kemudian terjadi hujan dan kembali ke laut. Siklus sedang yaitu air laut mengalami penguapan, terjadi kondensasi, lalu uap air terbawa angin dan membentuk awan di atas daratan. Hujan jatuh di daratan menjadi air darat, kemudian menuju laut. Yang ketiga yaitu siklus panjang, yaitu air laut mengalami penguapan, terjadinya kondensasi, lalu uap air terbawa angin dan membentuk awan di atas daratan hingga ke pegunungan tinggi. Jatuhnya air sebagai salju sehingga membentuk gletser, lalu terkena paparan sinar matahari, gletser tersebut mencair dan mengalir ke sungai. Selanjutnya kembali ke laut lagi. Perkenalkan, nama saya Milania Nurlaila dengan NIM 1800170. Setelah mencapai tanah, siklus hidrologi terus bergerak secara kontinu dalam 3 cara yang berbeda. Yang pertama adalah evaporasi atau transpirasi, yaitu air yang ada di daratan akan menguap ke angkasa dan akan membentuk menjadi awan. Dalam keadaan jenuh, awan tersebut akan kembali ke tanah membentuk butiran-butiran air. Yang kedua adalah infiltrasi atau perkolasi, yaitu di dalam tanah air bergerak melalui celah-celah dan pori-pori tanah dan batuan menuju permukaan tanah. Dan yang ketiga, air permukaan, yaitu air bergerak di atas permukaan tanah dekat aliran utama air dan danau. Makin landai lahan, maka makin sedikit pori-pori tanah, maka aliran permukaan semakin besar. Sungai-sungai bergabung satu sama lain dan membentuk sungai utama yang membawa seluruh permukaan di sekitar daerah aliran sungai menuju ke laut. Halo, nama saya Elvira Rosalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus oksigen. Siklus oksigen ini ada 7 tahapan. Yang pertama, proses fotosintesis tumbuhan dan alga menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang dilepaskan ke atmosfer. Kedua, oksigen dihirup oleh manusia dan hewan melalui respirasi atau proses pernapasan. Ketiga,
Oksigen digunakan oleh manusia dan hewan sebagai bahan bakar sari makanan dalam proses metabolisme tubuh. Keempat, metabolisme manusia dan hewan menghasilkan karbon dioksida yang kemudian dilepaskan ke atmosfer. Kelima, kegiatan industri juga memanfaatkan oksigen tersedia dan membuang karbon dioksida ke atmosfer sebagai limbah industri. Yang keenam, senyawa hasil respirasi makhluk hidup dan pembakaran industri adalah karbon dioksida dan air. Kedua senyawa ini kemudian digunakan kembali untuk tumbuhan dalam proses fotosintesis. Yang ketujuh, kemudian proses berlanjut dimulai dari tahapan yang pertama. Saya akan menjelaskan tentang materi. Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruangan. Nah, sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.